belajar dari firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas bumi yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema waspadalah, jangan sesat. Waspadalah, jangan sesat. Bapak Ibu saudara-saudara, kedatangan Yesus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini, itu yang dikatakan dengan yang namanya akhir zaman. Itu juga yang dikatakan dengan yang namanya istilah sekarang kiamat. Banyak manusia takut, banyak manusia mencoba untuk meramal kapan waktu yang tepat akan terjadinya peristiwa akhir zaman atau yang disebut dengan kiamat. Bapak Ibu saudara-saudara, apa kata Alkitab teringat tentang akhir zaman? Apakah Alkitab memberikan informasi tentang waktu yang tepat sehingga manusia harus segera mempersiapkan diri? Kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca dan dengar saat ini. Tema firman Tuhan yang sudah kami sampaikan tadi, waspadalah, jangan sesat. Sebagai orang Kristen harus tetap waspada. Waspada artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap berhati-hati tentang pengajaran dari akhir zaman. Pengajaran dari kedatangan Kristus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Jangan kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang mencoba kita untuk percaya, yang mencoba mempengaruhi iman kita untuk tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, tetapi percaya kepada pengajaran-pengajaran manusia. Sehingga kita dituntut untuk tetap waspada dan menjaga diri. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus memulai pengajaran tentang akhir zaman ini ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah bangunan-bangunan itu.
terletak di atas bumi. Yesus mau katakan gedung yang mewah itu, bangunan yang kokoh itu semua akan runtuh ketika akhir zaman datang. Ketika Yesus mengajar itu, murid-murid yang lain ingin lebih paham apa maksud dari yang disampaikan oleh Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas datang bertanya kepada Yesus, "Guru, bila mana waktunya itu akan terjadi? Katakanlah kepada kami." Keempat murid tadi penasaran kapan waktu gedung itu diruntuhkan, gedung-gedung mewah dan bangunan itu diruntuhkan dan dihancurkan. Keempat murid tadi ingin mengetahui bila manakah, kapan terjadi hal yang dikatakan oleh Yesus tadi. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menjawab waktu, menjawab keadaan yang tepat dari pertanyaan keempat murid tadi? Tidak. Yesus tidak mengatakan hari yang tepat, tetapi Yesus menunjukkan dan mengatakan kepada mereka ada tanda-tanda sebelum akhir zaman datang. Apa tanda-tandanya Bapak Ibu Saudara-saudara? Pertama, akan banyak orang yang mengajar mengatasnamakan nama. Tapi Alkitab mengatakan, waspadalah, janganlah kamu disesatkan. Banyak Bapak Ibu pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Tuhan kalau akhir zaman akan dekat, kiamat sudah dekat. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak ramal-ramalan, baik itu orang pintar paranormal, baik itu kita lihat dari media massa, dari internet, dari televisi, koran, bahkan radio, sudah tidak lagi mempunyai kebenaran yang sungguh-sungguh. Di tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, kiamat akan datang. Nyatanya sampai tahun 2021 kita tetap dalam keadaan seperti mana adanya. Yesus juga tidak kunjung datang. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika manusia mengatakan kiamat sebentar lagi akan datang, anak manusia akan datang, Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini, siapa yang tahu? Yesus katakan Bapak Ibu dalam Matius pasal 24, tentang hari itu malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang mengetahui tentang hari itu. Ketika Yesus katakan tidak ada seorang pun yang tahu, kalaulah manusia melakukan dan mengajar kehendak Allah, tidak ada satupun manusia yang akan berani menentukan tanggal dan waktu yang tepat kapan terjadinya kedatangan anak manusia ke dunia ini yang kedua kali. Karena hanya Bapa di sorga yang mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selain akan banyak pengajar-pengajar yang mengatasnamakan Tuhan, berikutnya Yesus memberikan tanda-tanda. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, gempa bumi akan terjadi di mana-mana, dan akan ada kelaparan. Dan itu semua awal dari permulaan akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaulah deru perang terjadi di mana-mana, di setiap negara, di setiap daerah, di setiap kota terjadi peperangan, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi di mana-mana, itu adalah tanda-tanda akhir zaman sudah semakin mendekat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus hanya katakan tanda-tandanya.
Yesus tidak katakan waktu yang tepat kapan akhir zaman atau zaman baru itu datang. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan minggu ini? Sesungguhnya kita diingatkan kembali untuk tetap waspada, untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap hati-hati akan pengajaran-pengajaran yang kelak bisa menyesatkan iman percaya kita. Kita harus berpegang teguh, akhir zaman kedatangan Kristus kedua kali hanya Tuhan yang mengetahuinya. Untuk itu jangan percaya kepada apa yang dikatakan oleh manusia, karena seorang pun tidak ada yang mengetahui. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin semua orang akan takut dan gentar menghadapi yang namanya akhir zaman. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus mungkin akan mengalami ketakutan. Bagi kita yang percaya akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka kita tetap harus memelihara dan mempertahankan iman kita. Karena kapanpun itu akan datang, kalau kita percaya dan melakukan kebaikan yang dikehendaki Tuhan, kita memperoleh yang namanya keselamatan ketika kita memasuki masa penghakiman. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari tetap kuat, tetap teguh. Ingat, Tuhan menolong kita untuk tetap bisa memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami pada minggu ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang tetap senantiasa boleh memberkati kami, sehingga kami tetap percaya kedatangan Yesus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Engkau yang tetap memelihara dan menutup bungkus iman percaya kami dalam Kristus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.